Asal-usul desa Makam. Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, pangeran mahkota dari kerajaan Pajajaran, yaitu Raden Mundingwangi, memutuskan mundur dari tahtanya. Ia lebih memilih menjadi seorang pertapa di Gunung Karang, karena pertapaannya yang lama membuatnya dijuluki Pangeran Jambu Karang. Pada suatu hari, Pangeran Jambu Karang melihat 3 cahaya di langit sebelah timur. Ia bersama kedua sahabatnya pun meninggalkan Gunung Karang dan memburu 3 cahaya itu. Inikah jawaban dari Sang Hyang Widi? Ucap Pangeran Jambu Karang sambil menelusuri hutan demi hutan ke arah timur. Di waktu yang bersamaan, di daerah Arab, seorang syekh bernama Syekh Atas Angin juga melihat 3 cahaya dari arah selatan. Ia pun mengejar 3 cahaya itu hingga sampailah ia di Pulau Jawa. Lalu, Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin bertemu di titik cahaya itu berada. Mereka memperebutkan wilayah itu, wilayah yang memiliki persawahan yang sangat luas. Aku bersama 2 sahabatku lah yang menginjakkan kaki di sini terlebih dahulu. Maka tempat ini adalah milikku. Jika kau ingin menetap di sini, maka kau harus menerima agamaku. Tidak, akulah yang di sini terlebih dahulu. Jadi kalian yang harus mengikuti kepercayaanku. Kedua sahabat Pangeran Jambu Karang pun berdiskusi untuk memisahkan mereka berdua. Salah satu dari mereka kemudian mengusulkan untuk adu pengetahuan. Akan lebih baik pemilik tempat ini ditentukan oleh adu pengetahuan. Pangeran Mahdum Cahyana memberi usul. Kemudian, Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin pun mulai adu pengetahuan mereka. Kedua orang itu benar-benar cerdas, tak ada yang mau mengalah. Namun, pada saat terakhir, Syekh Atas Angin memberikan pernyataan jebakan dan membuat Pangeran Jambu Karang menyerah. Ia mengakui pengetahuan Syekh Atas Angin yang amat luas, dan ia menjadi penasaran terhadap agama Islam. Baiklah, aku akan menerima kepercayaanmu, tutur Pangeran Jambu Karang. Syekh Atas Angin terlihat senang. Ia melihat kebaikan dan hati yang tulus dalam diri Pangeran Jambu Karang. Maka ia pun akhirnya memberikan kekuasaan atas tanah itu kepada Pangeran Jambu Karang. Kau pimpinlah desa ini dan buat warganya mengenal Sang Gusti Allah. Pangeran Jambu Karang menerima keputusan Syekh Atas Angin. Ia pun memberikan nama pada desa itu dengan nama Desa Makam Cahyana. Curug.
merupakan salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Di Indonesia sendiri, Curug memiliki daya tarik yang sangat besar. Salah satunya adalah Curug Cipendok, yang menyimpan asal-usul dan juga mitos yang berada di dalamnya. Kisah ini bermula dari legenda yang masih berkaitan dengan sejarah Perang Diponegoro. Perang ini merupakan perang 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830 antara Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perang yang dimenangkan Belanda itu membuat seluruh wilayah Kerajaan Surakarta termasuk wilayah Dulangmas, meliputi Keduk, Magelang, Banyumas berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Dulangmas. Salah satu wilayah Banyumas, yaitu Aji Barang, saat itu dipimpin oleh seorang Wedana Priangan Timur bernama Raden Ranusentika. Pada saat itu diberi tugas untuk melakukan kerja rodi berupa pembukaan hutan belantara di sekitar lereng Gunung Slamet untuk dijadikan area perkebunan. Sudah 8 bulan lamanya dia memimpin pembukaan hutan di lereng Gunung Slamet, tetapi belum juga mendapatkan hasil. Senantiasa terjadi keanehan. Pada saat pohon-pohon selesai ditebang, esoknya tumbuh lagi seperti semula, seolah-olah seperti belum pernah ditebang sama sekali. Kejadian ini terjadi berulang-ulang, sehingga membuat bingung dan pusing Raden Ranusentika. Karena baru kali ini menemukan permasalahan yang aneh, maka kemudian Raden Ranusentika berdoa dan bermohon kepada Tuhan dengan cara bertapa beberapa saat. Karena merasa belum mendapatkan petunjuk juga, dia kemudian menyudahi pertapanya. Sembari mengusir kegundahan dan mencari jalan keluar, Raden Ranusentika pergi memancing ikan di dekat air terjun. Di tengah-tengahnya memancing, tiba-tiba dia merasa kailnya seperti ditarik-tarik oleh ikan yang besar, sampai-sampai gagang pancingnya melengkung. Namun, alangkah terkejutnya, saat pancingnya ditarik, bukannya ikan yang didapat, melainkan sebuah barang mirip cincin yang merupakan pendok atau cincin warangka keris yang bersinar kuning keemasan. Ketika didekatkan, tiba-tiba Raden Ranusentika bisa melihat banyak sekali makhluk halus yang berada di hutan yang telah ditebang habis. Mereka semua yang selama ini menggagalkan pekerjaan Raden Ranusentika. Atas usulan Raden Santa, seorang kepala pekerja air terjun di mana Raden Ranusentika menemukan pendok keris, tempat tersebut diberi nama Curug Cipendok. Berasal dari gabungan bahasa, yaitu bahasa Sunda kata ci, berarti air, dan pendok berarti cincin, dari bilah keris bahasa Jawa. Selain menemukan pendok, Raden Ranusentika juga ditemui seorang makhluk halus berwujud peri bernama Dewi Masinten, Putri Sudem yang bersedia membantu menyelesaikan pekerjaan pembukaan hutan tersebut. Akhirnya, pekerjaan pembukaan hutan berhasil diselesaikan dengan baik. Dewi Masinten Putri Sudem kemudian diboyong ke Kadipaten Aji Barang menjadi Garwa Padmi atau selir dari Raden Ranusentika. Curug Cipendok dihuni oleh peri hutan. Karena keberadaan peri hutan tersebut, tiap tahunnya diadakan grebek suran oleh masyarakat sekitar untuk menghormati Dewi Masinten. Peri hutan tersebut oleh masyarakat sekitar dipercaya tinggal di sebuah bukit bernama Bukit Sudem yang terletak persis di samping curug. Dewi Masinten ini yang dikenal sebagai sosok yang membantu Raden Ranusentika untuk membabat hutan. Walaupun kita hidup di zaman canggih seperti sekarang, tetapi hal mistis masih saja ada. Entah percaya atau tidak, banyak sekali yang mengalaminya. Jadi, alangkah baiknya, jika berada di tempat semacam itu, haruslah kalian menjaga sikap dan tutur kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.